Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oktavia Rizky Amalia dengan nomor induk 06 035 20021. Di video ini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam, salah satu tokohnya yaitu Al-Razi. Siapa sih beliau? Yuk tonton video ini sampai habis. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi atau dikenal sebagai Razes di dunia barat merupakan seorang pakar sains Iran yang hidup pada tanggal 28 Agustus 865 Hijriah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. Nama Razi berasal dari nama kota yaitu Rai. Ia adalah seorang pemikir atau filosof yang rasionalis yang tidak mempercayai wahyu dan kenabian. Namun ia juga seorang muslim yang ingin menginterpretasikan pemahamannya tentang Tuhan dan makhluknya. Karena ia seorang dokter, maka karyanya yang tidak banyak adalah dalam bidang kedokteran. Pemikiran filsafatnya yang sangat rasionalis, bahkan ia tidak mempercayai eksistensi Al-Quran dan kenabian. Ajaran yang terkenal darinya adalah 5 kekal. Di samping itu, ia juga mempunyai ajaran etika agar manusia tidak terlalu zuhud dan juga tidak terlalu bermewah-mewah. Adapun sistematika filsafat 5 kekal dari Al-Razi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Bari Ta'ala, hidup dan aktif dengan sifat independen. Menurut Al-Razi, Allah Maha Pencipta dan Pengatur seluruh alam ini. Alam diciptakan oleh Allah bukan dari yang tidak ada, tetapi dari bahan yang telah ada. Yang kedua, An-Nafs Al-Kuliyah atau jiwa universal, hidup dan aktif serta menjadi Al-Mabda Al-Qadim At-Tsani, sumber kekal yang kedua. Hidup dan aktivitasnya berasal dari independen. An-Nafs Al-Kuliyah tidak berbentuk, namun karena mempunyai naluri untuk bersatu dengan Al-Hayyula Al-Ula, An-Nafs Al-Kuliyah memiliki zat yang berbentuk form, sehingga bisa menerima sekaligus menjadi sumber penciptaan benda-benda alam semesta termasuk badan manusia. Yang ketiga, ada Al-Hayyula Al-Ula atau materi yang pertama, tidak hidup dan pasif. Al-Hayyula Al-Ula adalah substansi jauhar yang kekal dan terdiri atas zahar atau atom-atom. Setiap atom terdiri atas volume. Jika dunia hancur, volume juga akan terpecah dalam bentuk atom-atom. Materi yang sangat padat menjadi substansi bumi, yang agak renggang menjadi substansi air, yang renggang menjadi substansi udara, dan yang lebih renggang menjadi api. Yang keempat ada al-makan al-mutlak atau ruang absolut, tidak aktif dan tidak pasif. Materi yang kekal membutuhkan ruang yang kekal pula sebagai tempat yang sesuai. Ada 2 macam ruang, yakni ruang partikular atau relatif dan ruang universal. Yang partikular terbatas, sesuai dengan keterbatasan maujud yang menempatinya. Adapun ruang universal yang tidak terbatas dan tidak terikat pada maujud karena bisa saja dapat terjadi kehampaan tanpa maujud. Yang kelima, az-zaman al-mutlak atau zaman absolut, tidak aktif dan tidak pasif. Zaman atau masa ada 2, relatif atau terbatas yang biasa disebut dengan al-waqt dan zaman universal yang biasa disebut dengan az-zahar. Yang terakhir ini, az-zahar tidak terikat pada gerakan alam semesta dan falak atau benda-benda angkasa raya. Di antara filsafat Al-Razi antara lain ada filsafat metafisika. Konsep dari penciptaan ex nihilo tidak dapat dipertahankan secara logis, karena jika Tuhan telah mampu menciptakan sesuatu dari tiada, maka tentu saja ia harus terikat pada penciptaan segala sesuatu dari tiada, karena hal ini merupakan modus pembuatan yang paling sederhana dan paling cepat. Yang kedua, ada filsafat rasionalis atau akal. Menurut Al-Razi, manusia terlahir pada dasarnya telah dibekali akan sebuah potensi daya berpikir yang sungguh sama besarnya. Dan perbedaan itu timbul karena berlainan pendidikan dan berlainan juga suasana perkembangannya. Ia tidak percaya dengan para nabi karena dia menganggap para nabi membawa tradisi berupa upacara-upacara yang mempengaruhi jiwa rakyat yang pemikirannya sederhana. Yang ketiga ada filsafat jiwa atau ruh, yakni keabadian lain itu adalah ruh yang akan selalu hidup dan membuat banyak dirinya untuk memperoleh kebahagiaan materi. Tetapi materi menolak, akhirnya Tuhan ikut campur untuk membantu ruh. Dijadikannya lapisan dari ruh, yakni sebuah jasad yang beragam macam. Kemudian Tuhan menciptakan sebuah jasad yang sempurna. Itulah manusia yang berguna untuk menggerakkan aktivitas di dunia ini. Melalui karya-karyanya, Al-Razi menampilkan dirinya sebagai filosof Platonis, terutama dalam prinsip 5 kekal dan jiwanya. Perhatian utama filsafat Al-Razi adalah tentang jiwa, kemudian 5 yang kekal,
Setelah itu moral, kenabian, dan agama yang merupakan sisi pengembangan daya tarik intelektualnya. Jiwa merupakan titik kesamaan perhatian utama antara Al-Razi dan Plato. Selain itu, ia seorang filosof yang juga seorang ahli dalam bidang kimia dan kedokteran. Tulisannya dalam bidang kimia yang telah terkenal ialah kitab Al-Asrar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Sedangkan dalam bidang medis atau pengobatan karyanya yang tersebar ialah Al-Hawi. Al-Hawi merupakan ensiklopedi ilmu kedokteran, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Continence, yang tersebar luas dan menjadi buku pegangan utama di kalangan kedokteran Eropa sampai abad ke-17. Sekian dari video saya barusan. Bila ada salah-salah kata atau kurangnya informasi, tolong dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.